Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang 4 babak kematian Tuhan Yesus. Dalam Lukas 23 ayat 46 tertulis, "Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, 'Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.' Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya." Peristiwa kematian Tuhan Yesus terbagi atas 4 babak, di mana keempat babak itu masing-masing mengandung makna berhubungan dengan posisi diri kita saat ini. Kita akan belajar dan merenungkannya bersama saat ini. 4 babak kematian Tuhan Yesus adalah: babak yang pertama, pengkhianatan Yudas dan penangkapan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 47 tertulis, "Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya." Tuhan Yesus ditangkap oleh segerombolan orang bersenjatakan pedang yang dikirim oleh para imam dan tua-tua Yahudi yang membenci Yesus. Bersama dengan segerombolan orang itu, ada Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus yang mengkhianatinya. Ia mencium Yesus untuk memberi tanda bahwa itulah Yesus yang dicari dan harus ditangkap. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan motivasi uang. Kitab Injil menyebutkan bahwa Yudas seringkali menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepadanya sebagai bendahara. Dengan 30 keping perak, Yudas mengkhianati Tuhan. Alasan-alasan lain tentang mengapa Yudas mengkhianati Yesus, bahkan ada yang menyebut Yudas sebagai pahlawan, adalah asumsi dan penafsiran yang tidak benar. Yudas menjual Yesus karena motivasi uang. Babak yang kedua adalah persidangan Tuhan Yesus dan penyangkalan Petrus. Dalam Lukas 22 ayat 54 tertulis, "Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh." Ayat 55, "Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka." Ayat 56, "Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, 'Juga orang ini bersama-sama dengan dia.'" Ayat 57, "Tetapi Petrus menyangkal, katanya, 'Bukan, aku tidak kenal dia.'" Babak kedua diwarnai dengan persidangan Yesus di hadapan mahkamah agama, kemudian di hadapan Pilatus, lalu di depan Raja Herodes. Persidangan itu bertujuan untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus dan mempersoalkan pernyataan dan statusnya sebagai Mesias, sebagai Raja dan sebagai Allah. Pada babak ini, Petrus menyangkali bahwa ia mengenali Tuhan Yesus. Penyangkalannya dilakukan sebanyak 3 kali, di mana kemudian ia sadar dan menyesali perbuatannya itu. Dalam proses persidangan ini, Tuhan Yesus mengalami cambukan yang melukai tubuhnya dengan parah dan kepalanya dimahkotai dengan duri. Babak yang ketiga, jalan salib. Yohanes 19 ayat 17, "Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota." Markus 15 ayat 21, "Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus." Setelah melewati persidangan yang tidak adil, keputusan dijatuhkan bahwa Yesus harus disalib. Sebelum disalibkan, Tuhan Yesus harus membawa palang salib yang akan digunakan untuk penyalibannya. Di tengah perjalanan menuju Golgota, seorang bernama Simon dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Babak yang keempat, penyaliban. Markus 15 ayat 25 dan 27. "Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya." Babak akhir dari kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa penyalibannya. Lambungnya ditombak dengan lembing. Selama 6 jam, Tuhan Yesus tergantung, dan di atas salib ada 7 ucapan yang keluar dari mulutnya.
Peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas salib adalah peristiwa yang menjadi perhatian besar saat itu. Kabar penyalibannya tersebar di seluruh wilayah tanah Yudea dan Samaria, serta wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengetahui 4 babak kematian Tuhan Yesus, mari kita renungkan di manakah posisi diri kita saat ini. Apakah kita berada di babak pertama, di mana kita termasuk orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan mengkhianatinya? Apakah saudara tidak mempercayai Tuhan Yesus dan selalu membenci setiap mendengar nama Yesus? Hari ini, Tuhan memanggilmu dengan kasih-Nya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Masih termasuk dalam babak yang pertama. Apakah saudara termasuk orang yang mengkhianati Tuhan Yesus? Menjual Yesus demi uang dan harta, menggadaikan iman demi posisi jabatan dunia yang sementara? Jika ya, bertobatlah saudara dan minta pengampunannya, serta mulailah hidup dengan iman yang sungguh. Apakah kita berada di babak yang kedua? Masih ragu-ragu dan selalu mencari tahu, benarkah Yesus itu Mesias? Dan benarkah Dia adalah Tuhan? Bahkan lebih daripada itu, apakah kita seringkali menyangkali Dia dalam sikap keseharian kita? Malu mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus? Bila kita ada di posisi ini, marilah kita bertobat dan memiliki hati yang beriman teguh kepadanya, tanpa keraguan dan kebimbangan. Apakah saudara ada di babak yang ketiga? Mengikuti Yesus pada jalan salib, atau memikul salibnya, namun dengan terpaksa seperti Simon? Ataukah kita ada di babak yang keempat, di mana kita turut disalibkan bersama Kristus? Penyaliban Kristus mempunyai makna yang khusus bagi kita, yaitu agar kita turut menyalibkan diri kita bersama Dia di atas salib secara rohani, yaitu menyalibkan diri kita bagi dosa, sehingga kita mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 6-8 dan 11 tertulis demikian, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini memberikan pemahaman lebih dalam dan firman-Nya menjadi kekuatan buat saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah supaya saudara senantiasa kuat di dalam Tuhan. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan mati bagi dosa. Berdoalah secara pribadi sesuai dengan keadaan saudara. Apabila ada dosa, mintalah ampun kepada Tuhan. Dan buatlah komitmen yang baru untuk hidup sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya. Saya berdoa agar saudara semua senantiasa dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus untuk terus masuk dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dalam segala aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.